Ya, akankah terjadi 2-0 ataukah 1 sama? Kalian bisa langsung nongol di kolom komen dengan prediksi kalian. Tapi jangan lupa juga emote tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang sedang berlaga. Likes-nya tinggalin coy ya. Tancapkan like-nya sekarang juga dan jangan lupa untuk share ke manapun sosial media kalian ada. Benar banget, kita langsung masuk saja ke dalam game kali ini. GigFam harus mengamankan poin di game yang kedua. Karena kalau tidak, GigFam bakal kehilangan untuk mendapatkan poin di match kali ini. Nah, anti-match akan bertemu langsung dengan Uranus. Ini dia, pasti bakal alot banget. Luminar berada di bagian tengah dengan Kaguranya. Beradu aja langsung dengan Freeze. Flame Shot tidak digunakan, tapi Flicker lah yang digunakan oleh Freeze. Tapi anti-match bakal coba adu batu hantam dengan seorang Renvi di arah bottom lane. Dan bahkan anti-matchnya yang mengundurkan diri terlebih dahulu. Tidak mau terlalu memaksakan keadaan. Terlalu berat posisi dari anti-match kalau Renvi stacknya sudah menyampai 4 di atas kepala anti-match. Bebiu nyaman mengambil ke arah purple buff-nya, tapi di bagian atas kita lihat masih melakukan farming dengan Freeze menginginkan sebuah tidak lebih ditembak langsung oleh Flame Shot. Sedikit lagi akan ke payungnya bisa mendapatkan ke arah Freeze. Enggak ternyata. Ternyata di arah Winter Luminar mendorong balik dari seorang Freeze kali ini. Diagresifin balik ini bisa dibilang mah. Taring mana yang lebih tajam? Tarung. Ini antara tuh oke, ada satu poker trick dan juga space escape tadi yang dikeluarkan langsung oleh Harley-nya. Oke. Bukan hanya itu aja. Dari bottom lane masih adem, anyem, tentram. Dari para pemain tim Evo dan juga GigFam. Dari top lane bakal ada ikan paus. Ikan paus lagi. Oke lah kalau begitu ya. Seperti biasa. Ikan paus berarti ada sedikit technical connection ataupun beberapa technical issue yang segera kita tanganin secepat mungkin agar teman-teman yang ada di rumah juga bisa menyaksikan dengan nyaman dan juga tenang lah seperti itu. Oke, jadi bukan hanya Rian yang menang pakai Selena, ini juga Rexy pakai Selena. Satu game ya? Iya, Sempat satu game. dan kita juga masih menunggu kawan-kawan yang mau nitip salam untuk Ranger Mas, untuk Pak Pulung, untuk KB, Momo-chan, Goni, dan juga Mirko yang berada di bahasa Inggris. Kalian mau titip-titip salam bisa langsung nonton di Dimo TV guys. Nobar bareng. Nobar bareng-bareng. Nobar bareng. Oke. Nonton bareng-bareng dong Ranger Mas. Nobar bareng sambil mabar bareng dan juga Mabar bareng-bareng. Iya. Oke lah kalau begitu teman-teman ya, kalian kalau mau titip salam bisa langsung menuju ke Instagram dari @kbggwp, @fauzianskar ataupun @papulu. Kalian bisa langsung mengirimkan salam kalian, pantun kalian ataupun dukungan kalian terhadap seluruh tim yang bertanding. Apapun itu. Kalau memang kita ada kesempatan pasti akan kita bacakan ya. Oke, kita bakal cari yang untuk dari tim GigFam mana nih? Ayo dong para pendukungnya tim GigFam, jangan lupa DM kami ya guys ya. Yoi. Jangan lupa DM, kalau mau follow silakan di follow, kalau mau bersilaturahmi ya gitu ya. So dari tadi yang gue bacain ini versi Evo semua, gue harus cari yang GigFam dulu biar kita bacakan dua-duanya biar adil. Oke, coba kita bacakan dulu. Ini belum ada pantun-pantun yang bisa dibilang apa ya? Nih sepertinya ada nih. Oh ya nih, ke pasar beli garam kasih tahu Evos yang seram-seram. #EvosRoar lagi dan lagi dari Evos. Dari GigFam belum nongol nih. Oke, kita bakal ini ya baca lagi nih. Cari, belum ada yang GigFam, ayo dong para fans dari GigFam ya. Dan sekarang sepertinya kita udah kembali lagi ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan kelanjutan bagaimana game yang kedua antara EVOS Legend versus GigFam ID. Dan buat yang nanya ke Power Ranger, Mas kenapa kalau nge-caster nggak pakai berubah dulu? Karena kalau berubah nanti aku terbang. Jadi bakal lihat langsung back to the game. Clover bakal sedikit sulit melawan seorang Renvi. Dibalikan karena basic attack di sana. Clover masih mau lebih Renvi harus mundur terlebih dahulu. Rivanya belum dipanggil untuk kali ini. Montes akan telah dibuka. Ada Hani terlihat posisinya dari seorang Babiu. Dan juga ada Darkness di sana mencoba untuk masuki ke arah backline dari tim GigFam ID. Oke, Darkness sudah melemparkan dari Blender. Thousand Pounder ke bagian depan udah Restless juga. Flame Shot-nya dilindungi langsung oleh Freeze. Baik banget. Frieza, dia duta Flame Shot Indonesia, dia tahu banget Flame Shotnya ke arah mana dan benar-benar dimakan oleh seorang Frieza dibandingkan harus kehilangan seorang Babiu. Meanwhile, di arah top lane, Reke seorang diri bebas untuk farming dan dia tidak melakukan rotasi kemana saja karena dia bakal fokus untuk mengambil semua gold yang ada di lane-nya. Freeze di bagian tengah masih aman, masih tentram aja. Pertarungan anti-match dan juga Renvi masih belum berakhir antara Uranus dan juga sang penari ini. Kita lihat aja bagaimana tingkat kealotan dari dua player ini. Oke, untuk kali ini
Darkness bakal coba dipukul mundur seorang Renvi dan Turtle yang bakal diamankan oleh tim Geek Family tanpa ada kontes harusnya karena tidak ada retribution dari tim EVOS Legends. Yoi, dan Lord ataupun Turtle berhasil diamankan secara langsung sementara Isansin ada di sisi yang berbeda. Di bagian atas sana one-one-nya cukup tertekan dan Rek nyaman banget untuk bisa mengambil insentif dari dari turret tersebut. Bocil turret. Wah, Oke, nikmat banget. RKT kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Sedangkan itu bakal coba berubah. Apakah jadi Super Jody? RKT gak bisa berubah menjadi Super Jody dan harus berfall dari top lane. Harus hilang tapi Luminaire di situ bukan nol malah ditangisin ya. Bener-bener malah diledekin sama teman sendiri. Bagus. Dia nggak ada ultnya lagi kan dari Reknya sendiri. Yes. Makanya dia nggak bakal bisa survive di momen barusan. Kalau misalkan ada ult mungkin bakal berbeda sih. Yap. Bener banget. Dan Luminaire di arah top lane harus berhati-hati, lihat ada Baby di sana. Baby pun harusnya juga pulang. Karena Darkness sudah mencoba untuk mengcover permainan dari seorang Luminaire di arah top lane. Renvi bermain dengan luar biasa di arah bottom lane. Bertukar dengan posisi seorang RKT. Tapi ternyata RKT belum bisa menumbangkan seorang Renvi di arah bottom lane. Dia sampai situ loh, sampai depan pagar rumah orang gitu. Jauh banget Renvi dan ada pertukaran lane yang terjadi. Kali ini Esmeralda akan bertemu ataupun bertemu langsung dengan One-One. Sementara Zasnya akan bertemu langsung dengan Uranus bagian bawah. Tapi Deadly Baby Magic udah mulai masuk dan juga Pokal tapi anti-match masih bisa bertahan di arah top lane. Luminaire bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain tim Geek Fam ID. Mengcover seorang anti-match, lakukan take care, babysit di arah top lane. Di bottom lane juga 3 versus 1 Red. Dia apakah berhasil di-pick up oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Meanwhile, Luminaire harus tumbangkan di arah top lane. Dan EVOS Legends pun harus kehilangan Luminaire. Permainan yang luar biasa dari Geek Fam, tapi sayang sekali kita nggak lihat tiba-tiba udah pick up di arah top lane ya. Iya, ada di bagian atas sana pertarungan, ada pertempuran juga di bottom lane, tapi ternyata di top lane emang lebih menghasilkan. Sementara itu untuk anti-match-nya dikeroyok oleh 3 orang dan dia masih santuy aja. Purify ataupun spell tangan hijau berdoanya langsung digunakan. Seperti itu, selamat sudah. Imperial Justice yang baik dari tim Geek Fam ID, tapi ternyata seorang anti-match memilih untuk mundur dengan adanya satu Purify masih bisa selamat. Frieza kalau coba untuk mengcover di arah mid lane terlebih dahulu. Lot terbuka sangat bebas untuk tim EVOS Legends. Dan Geek Fam gak ada yang bisa nge-contest karena kali ini 2 player dari tim Geek Fam ID berada di arah top lane. Wow, ke-reset. What happened? Iron now di arah bottom lane. Ngetengin gak sih lebih tepatnya. Dan tadi menit keempat aku sempat nangkep bagaimana Adam sudah mengamankan Corrosion Sight-nya. Satu buah Corrosion Sight yang sangat menarik. Dan kali ini Geek Fam coba untuk retake the Turtle. Oke, ternyata bakal direset begitu saja. Clover bakal coba ditumpangi, ternyata langsung saja hilang oleh seorang Sul. Meanwhile dari belakang langsung ada seorang Frieza menabrak seorang Luminaire. Bakal coba dibalaskan dendamnya. Dan di Magic belum keluar. Bakal ditangkap begitu saja. Luminaire menjadi bulat-bulat ada flame shot. Hanya bisa menunda kematian dari seorang Luminaire dari bottom lane. What? Dihabisin di EVOS Legend. Udah menghilang 2 orang dan mungkin akan menyusul ke arah 3 player. Tapi Reknya sejauh ini bisa aja langsung dilompati ataupun dicolok. Dilemparkan lagi ranjaunya. Tapi untuk Renvi berhasil mendapatkan ke arah Rek. Hilang sudah 3 orang. Geek Fam ID mengamuk kali ini. Lihat di arah bottom lane pun satu turret didapatkan kembali oleh tim Geek Fam ID dengan 2 turret yang sudah diamankan. Posisi yang tidak cukup baik untuk tim EVOS Legends di game yang kedua kali ini Papulung. Oke, ini dia itemnya. Bung KB bagaimana dengan item-item yang udah dibangun? Calamity Reaper sih untuk Geek Fam. Kali ini Baby menarik banget untuk mengamankan true damage yang dia amankan terlebih dahulu di awal game seperti ini. Dia butuh mana juga tambahannya dan menuju sepertinya either dia bikin Glowing One or dia bikin Holy Crystal. Karena Glowing One itu kan satu-satunya magical item yang bisa memberikan di damage per second. Tapi kali ini Luminaire bakal menjadi bola-bola dan dibalaskan kembali dendamnya Flash lagi-lagi menunda kematian dari seorang Luminaire dari mid lane. Dari top lane, para pemain dari tim EVOS Legends mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret tambahan. Baby juga bisa sembarangan masuk. Ada Darkness di sana membuka vision dari para pemain dari tim Geek Fam ID dan EVOS Legends akhirnya mengamankan 1 turret di arah top lane. Iya, terbuka kesempatan dan mereka langsung mengambil kesempatan tersebut. 1 auto turret, tapi sekarang kita lihat aja udah ada. Oh my god, Ari Candles-nya dikeluarkan, selamatlah sudah. Sementara Adam di bagian tengah terfokus untuk mengambil 1 auto turret yang ada di bagian mid lane Untuk sana. udah ada saingan Eagle lagi, kali ini Adam memilih untuk mundur dipanggil Kiwit. Ada bang. Alright, untuk mundur kali ini dan berhasil tentunya menyelamatkan Adam dan juga Freeze di arah mid lane. Oke, di bagian bawah sana Esmeraldanya masih santuy aja. Cutting minion di bagian tengah. Clover hanya dilihatin aja oleh Zuns. Belum mau dicolok, Turtle-nya udah mulai nongol. Darkness akan langsung melemparkan blendernya. Sementara Clover udah mulai mencicil-cicil. Dicolok, di antigen hasilnya kita tidak tahu Luminaire apa. tertangkap langsung hingga nomor, tetapi Darkness mencoba untuk membantu Luminaire. Luminaire gak bisa bertahan dengan cukup banyak. Mencoba dibalikan keadaannya. Geek Fam kali ini mencoba mengarah ke arah Clover. Apapun yang terjadi, Remy bermain
pemain yang cukup bagus. Clover gak boleh pulang, mau jadi koin langsung tumbangkan oleh seorang Frieza. Freeze lagi-lagi membuktikan permainannya anti-match pun gak bisa bertahan. Double kill. Diamankan oleh Gfam ini di arah top lane. Yap. Dan semuanya pun berhasil keluar dari jangkauan Rek ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat membuat Rek menjadi tidak efisien untuk beberapa war yang udah terjadi gitu loh. Sayang banget Reknya bisa digocek terus-terusan. Belum terlalu terlihat bagaimana efek dari Zaz untuk di game kali ini. Yes, bahkan malah Baby-nya yang benar-benar mendominasi Adam lagi dan lagi. Dengan permainan dari Wang-Wangnya, membuat permainan dari tim Geekfam dominasi menit yang ke-8. 9 poin kill, jauh banget dan wow, almost is never enough kali ini. Tipis. Flame shot dari mana itu? Flame shot dari mana? Itu tiba-tiba ada flame shot. Dan Renvi pun udah gak bisa ditumbangin begitu saja. Udah terlalu tanky, udah terlalu kuat Regen mana yang dimiliki oleh seorang Renvi di Profesor. Iya, nggak ada burst damage, nggak ada necklace of durance, nggak ada juga yang namanya penetration. So hal ini akan membuat seorang Renvi sangat menyebalkan untuk di mid game seperti ini, apalagi dengan komposisi dari EVOS Legends yang memang mengandalkan dari segi team fight. So jangan sampai mereka kiting untuk team fight jangka besar. Karena apa? Karena Uranus dari Renvi akan sangat mudah untuk menarik ulur dengan menggunakan regen HP yang ia miliki, apalagi concentration. Yes, dia ada top lane pun Dardas mencoba untuk mendapatkan satu momen pertama, tapi sudah keluar Imperial Justice-nya. Frieza mencoba mengcover bisa-bisa dari damage itu banget udah masuk, Dardas masih bisa berkawal, tapi Soul belumnya berhasil diangkut ke arah perut seorang si pandang Lumidel hingga ngoverturn udah berubah menjadi super Johnny dari RKT dan gak berhasil mendapatkan apapun. EVOS Legends berada di posisi yang tertekan. Minimal 1 menit kemudian bakal ada Babalo terhormat untuk pertama kalinya. Iya, sementara itu untuk Renvi kembali lagi dan lagi untuk memberikan gangguan terhadap Clover. Bisa dibilang Clover damage-nya belum begitu terasa untuk beberapa war yang udah terjadi. Luminar lompat ke bagian depan. Udah ada Little Johnny juga untuk mengamankan area di depan Iblis Turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Wow. Anti-match karena dia tahu tidak kuat, tapi kali Zarus lagi-lagi mencoba untuk kabur dari kandang maut. Dan Renvi, Lumina menjadi pilihan bukan Clover karena Clover terlalu jauh. Esmeralda dari anti-match karena dia tahu tidak kuat untuk melakukan teammate. Dia selalu melakukan hal ini. Setiap anti-match menjadi offlaner, ini yang dia lakukan. Dia selalu melencading minion yang dimiliki oleh tim musuhnya. Bahkan, di arah bottom lane udah menjadi Super Junior. Dan ini Berdarah masih bisa kabur dari Zeus di arah bottom lane. 10 detik lagi bakal ada Bapak Lord yang terhormat. Udah menjadi Super Junior langsung terstun begitu aja. Akankah Rek bisa bertahan sementara untuk Clover? 2 orang didorong mundur sekaligus oleh Renvi Esmeralda. Anti-match seorang diri dari mid lane dan Lord K by Mandiri sudah muncul, sudah mengamuk kali ini dengan satu buah kapak yang dia miliki. Yap, dan sekarang ada Divine Glaive yang dimiliki oleh Rek nih. Akankah penetrasi yang dia timbulkan udah bisa menunjukkan sebuah kontribusi yang cukup baik? Sementara itu Lordnya udah mulai dicolek-colek aja. Darkness akan lompat ke bagian depan. Oke, seperempat darah terakhir dan sepertinya di counter tidak ada. Oh my god, Clover berhasil tumbangin di depan base sendiri dari EVOS Legends. Luar biasa dari seorang Renvi di arah mid lane. Shout out to Renvi. Wow, Renvi bener-bener sakti parah sih ini. Ditempel Pak Bulung, ditempel, bener-bener ditempel covernya ya. Bener-bener gak kasih main gimana caranya biar nggak mendapatkan pola nyaman atau zona nyaman untuk seorang Clover bermain dengan Yi Xuanqin. Karena kita tahu sendiri Yi Xuanqin ini bermain dengan pasifnya. Dia bermain dengan melee dan range bersamaan. Jangan sampai ketika dia melakukan melee atau range dia malah miscom atau mispositioning. Waduh, cuman untuk anti-match kita lihat aja dia paling Starmon masuk ke bagian tengah, masuk ke bagian dalam. Emang nge-cutting habis-habisan wave minion yang akan keluar dan juga membantu untuk Geekfam menabrak ke arah pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends. Hampir mati loh ternyata di arah top lane. Oh my god, masih dapatkan baby oleh seorang Clover. Mata seorang dibuka kali ini. Hujan api pada bapak kau, hujan api dan berhasil mendapatkan Silvana. 2 player hilang dari tim Geekfam. Maka 3 double kill didapatkan oleh seorang RKT. Renvi seorang diri memilih untuk mundur terlebih dahulu, tapi Darkness mencoba untuk mempertahankan posisi seorang Renvi kali ini dipanggil. Piwit kiu, ada abang langsung aja dipanggil tadi, langsung pergi, selamat sudah. Iya, itu salah satu yang paling menyebalkan tentunya. Namun dengan perbedaan seperti ini lagi dan lagi sudah mulai kelihatan dari segi goldnya berbeda 8.000. Namun sayangnya EVOS Legends belum bisa melakukan objektif gaming. Kenapa? Selain turret, karena lane-nya belum ada. Disiplin lane terlebih dahulu atau bahkan memaksa mid lane ditumbangkan. Karena kita tahu sendiri kekuatan Freeze juga berasal dari mid lane turret yang sangatlah kuat. Dan Clover kali ini memberikan damage 40.000. 2 player dari tim EVOS Legends sangat-sangat besar
Bahkan dari Baby sendiri dengan melakukan ganking yang cukup baik, dia hanya langsung ada flame shot. Oh, tidak ada. Kirain gue mau di flame shot, blue buff yang diambil, ternyata tidak. Mountain Shaker dibuka untuk buka vision saja Pak Pulung. Iya, karena ngerinya adalah nanti dia bisa langsung lompat dengan special game yang dimiliki, Daily Magicnya juga bisa langsung dikeluarkan. Akan sangat berpengaruh besar mungkin ke arah Kagura, makanya Kagura ya udah lebih nahan dulu aja. Flame shot belum sekarang waktunya untuk dikeluarin. Alright. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam mereka harus mendisiplinkan lane-nya di arah top lane. Anti-match harus dipanis karena kalau enggak berkali-kali Geek Fam kehilangan momentum karena ada minion yang enggak jalan ke arah top lane tim EVOS Legends. Baby udah lihat ada vision di situ. Anti-match bakal coba di pick up dan anti-match dengan Monster sini sudah mulai masuk ke arah anti-match memilih untuk mundur terlebih dahulu, ternyata tidak. Bakal coba dibalaskan kembali. Udah hilang kali ini anti-match dan bahkan Baby pun masih bertahan hidup di arah mid lane. Untungnya Poker Trick tadi ngeburst banget, damage-nya hilang sudah Esmeralda. Clover di bagian tengah, mereka hanya sisa berempat. Ada Little John yang dikeluarkan juga oleh Rek melindungi pergerakan dari beberapa player lainnya dari EVOS Legends. Balik lagi menjadi santai permainan. Setidaknya nih Pak Pulang ya, kayaknya bakal ada Super Johnny Iya. yang bakal untuk menahan posisi dari tim EVOS Legends di arah high ground. Kalau pengganti turret. ya minimal Iya. pengganti turret. Berdiri tegak menantang di garis depan dan maju dengan bangga. Coba diulangi lagi sih. Berdiri tegak menantang di garis depan. Iya, karena kan Nightmare Spawn ini kan tipikal yang ngeburst banget nih damage-nya. Attack speed dia udah punya, Oke Feather of lah. Heaven, Cloak of Destiny, Lightning Truncheon. Nah tuh, atau Holy Crystal apa Winter tuh terakhirnya. Mana? Itu Dari Zax. Winter sih gua. Atau enggak sekalian sih. Apa? Holy. Holy kan? Mau yang mana mainnya? Tergantung. Tergantung gameplay. Iya, playstyle yang mana yang dia mainkan. Atau bisa jadi konsentra energi kan digunakan. Yang bisa dipastikan kali ini Anti-Match gak bisa barbar sih. Tadi lihat kan udah mulai damage yang masuk dari seorang babi. Sebenarnya Anti-Match tadi ada kalkulasi kalau dia balikin, at least dia tarung balik. Atau ada absorb at least kan? dapetin satu kan. Iya, 1 tukar 1 itu lebih worth it. Dan Iya. sudah mulai muncul ke Land of Dawn. Selamat datang Bapak Moni yang terhormat Land of Dawn. Waduh, ini Clovernya juga masih bisa mendapatkan ke arah orange buff-nya. Lordnya udah mulai dicolek-colek oleh Geek Fam. Lihat aja Poker Trick-nya sakit banget Pak. Udah dikeluarin lagi Mountain Shocker. Darkness lompat ke bagian depan mencari informasi. Anti-match dari arah yang berbeda. Sementara Luminer berani banget sendirian di tengah. Zulnya terkurung di tengah-tengah player dari EVOS Legends. Dan satu Imperial Justice yang dikeluarkan. Redmi gak peduli apapun yang terjadi, memilih kalah seorang Redmi. Luminer yang bakal coba dihajar bisa-bisa. Langsung double kill didapatkan oleh seorang Baby. Permainan luar biasa. Dan bakal Winston saja terjadi seorang Redmi. Ray memilih untuk mundur. Terjadi seorang RKT. Dan akan terjadi wipeout. Wipeout. Geek Fam ini take the second game kali ini. Ringan-ringan lakukan oleh tim Geek Fam ini. Perlawanan cukup keras. Dan bahkan tanpa Lord kali ini Geek Fam ini langsung riko-riko terhadap EVOS Legends. Itu dia, one strike push berhasil dikeluarkan oleh Geek Fam ID. Satu sama, luar biasa permainan dari Geek Fam ID, terutama Renvi yang ngacak-ngacak area pertahanan, ngacak-ngacak Lover, gak bisa melakukan permainan terbaiknya. Ke Jakarta bareng Rojali, elu jual gua beli. Cakep Bapak. Itu istilah yang cocok banget udah kedua tim ini. Tapi sayangnya ketika sudah mulai setup tim fight besar, Renvi benar-benar berada di garis depan dan Uranus seperti tadi kita bilang bahwa ketika tidak bisa diberikan kepada EVOS Legends, Geek Fam mengantisipasinya dengan mengambil Uranusnya Yap. dan malah memporak-porandakan teman-teman dari EVOS Legends. Siapa yang bisa menumbangkannya coba? Esmeralda di late game susah numbanginnya. Berat banget. Di Shunshin butuh stun dan Demon Hunter Sword. Jangan lupa. Nah, itu bisa tapi pakai Demon Hunter Sword, Endless Battle dan si Halberd bahkan. Benar banget. Dan kemungkinan bikin item kayak gitu. Kagura, oke Kagura Zax burst damage. Tapi ketika berpisah kayak tadi, ketika satu demi satu, ya what else we do? What else we do? Apa yang bisa kita lakukan? Yes, of course. Of course. Silakan Oji, lanjutkan. Lanjutkan with English. Apalagi yang bisa kita lakukan? Oke, Mas Basket kita lakukan. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Gue udah bilang, kita merasakan sensasi yang luar biasa ngeblend di EVS Season 7 ini. Benar-benar ya tadinya EVOS owning banget bahkan sampai di bawah menit ke-13 dia udah dapetin poin kemenangan. Dibalikan keadaannya. Dari game yang kedua ini, dibatalkan. yes, Geek Fam owning.